Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Dikisahkan, keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sangat sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar, Abu Nawas melihat segerombolan orang berwajah garang berjalan ke arahnya. Karena takut menjadi korban kejahatan, ia pun segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju sebuah batu besar tak jauh dari tempat persembunyian Abu Nawas. Salah satu perampok yang tampaknya adalah pemimpin mereka berhenti di depan batu besar. Rupanya di samping batu itu terdapat pintu rahasia yang menuju ke sebuah gua bawah tanah. Mereka memasukkan semua harta hasil rampokan ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan dedaunan sebelum pergi. Dan setelah situasi benar-benar aman, Abu Nawas pun turun dari pohon dan mendekati batu besar itu. Ia menemukan pintu rahasia yang hampir tersembunyi di balik dedaunan. Dengan hati-hati ia membukanya dan masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya Abu Nawas saat melihat banyak sekali emas di dalamnya. Haruskah aku mengambil emas ini? Pikir Abu Nawas. Dan setelah menimbang-nimbang, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengambil sebagian emas untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya kepada tetangganya yang miskin. Ia pun mengambil salah satu karung berisi perhiasan emas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Sang istri terkejut melihat emas yang begitu banyak, tetapi dengan bijak menyarankan agar sebagian emas diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Abu Nawas tentu setuju karena memang itulah niatnya sejak awal. Namun ada satu masalah. Emas yang didapatkannya itu terlalu banyak dan ia bingung bagaimana cara membaginya secara adil. Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, yaitu Abu Jahil. Saat Abu Nawas datang meminjam timbangan, Abu Jahil curiga dan meledeknya. "Hai Abu Nawas, untuk apa kau meminjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sengaja merahasiakan emasnya agar tidak menarik perhatian. Namun sikapnya justru membuat Abu Jahil semakin penasaran. Dan sebelum meminjamkan timbangan, Abu Jahil melumuri bagian dalamnya dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan itu. Begitu menerima timbangan kembali, Abu Jahil langsung memeriksanya dan menemukan koin emas yang menempel di dalamnya. Jadi Abu Nawas punya emas, pantas saja ia butuh timbangan, pikir Abu Jahil. Dan karena penasaran, Abu Jahil pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat begitu banyak koin emas. "Dari mana kamu mendapatkannya ini semua, Abu Nawas? Beritahu aku sekarang, atau aku akan menyebarkan rahasia ini ke seluruh desa," ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa Abu Nawas pun mengungkapkan tempat rahasianya. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung pergi ke gua bawah tanah itu. Begitu tiba di sana, ia membuka pintu rahasia dan terperangah melihat tumpukan emas di dalamnya. Dengan serakah ia mencoba membawa semua emas, tapi naas.
Saat ia sedang asik mengisi karung, gerombolan perampok datang dan menangkapnya. Mereka menghajarnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke tengah hutan. Namun perampok-perampok itu sadar bahwa ada satu karung emas yang hilang. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas itu, kata ketua kelompok. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengetahui tempat rahasia mereka. Mereka menyebar ke desa-desa sekitar hutan dan bertanya kepada warga setempat, "Apa kalian tahu ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya?" tanya salah satu perampok. "Oh iya, ada tuan, namanya Abu Nawas," jawab seorang warga. Perampok itu kemudian meminta warga tersebut untuk menunjukkan rumah Abu Nawas. Dan setelah sampai di depan rumahnya, warga itu pun diberi imbalan dan disuruh pergi. "Apa kita langsung bunuh dia sekarang, tuan?" tanya salah satu anak buah perampok. "Oh jangan, ini masih sore. Kita kembali nanti malam dan habisi dia serta keluarganya," jawab ketua perampok. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Hamid, tetangga Abu Nawas. Segera setelah para perampok pergi, Hamid pun menemui Abu Nawas dan memperingatkan, "Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan datang untuk membunuhmu." Tentu Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Berapa jumlah mereka, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ya sekitar 20 orang lah Abu Nawas," jawab Hamid. Abu Nawas pun terdiam sejenak, mencari cara untuk menyelamatkan diri. "Baiklah Hamid, demi keselamatan istri dan anak-anakku, izinkan mereka menginap di rumahmu malam ini. Dan aku juga butuh bantuanmu Hamid untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalan, aku akan memberimu separuh dari emas yang kumiliki," kata Abu Nawas. Hamid pun setuju, dan istri serta anak-anak Abu Nawas pun segera diantar ke rumahnya. Menjelang malam, ketua perampok datang ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia membawa gerobak berisi 20 tong yang besar. "Tuan, bolehkah saya menginap di sini?" tanya ketua perampok. Abu Nawas yang belum menyadari penyamarnya pun mengizinkan. "Oh, silahkan tuan." "Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tong itu tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu minyak dagangan saya tuan," jawab ketua perampok. Abu Nawas pun menjamunya dengan ramah. Namun tak lama kemudian, Hamid pun datang dan langsung mengenali bahwa tamu itu adalah ketua perampok. "Abu Nawas, dia itu perampok yang akan membunuhmu," bisik Hamid. Abu Nawas tentu terkejut, tetapi tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Ya sudah Hamid, selagi aku melayaninya, periksalah isi tong-tong itu," kata Abu Nawas. Hamid pun pergi ke belakang dan mengetuk tong-tong itu satu persatu. Dari dalam tong terdengar suara, "Siap tuan, kami menunggu perintah." Barulah Hamid menyadari bahwa tong-tong itu ternyata berisi anak-anak buah perampok. Ia pun segera memberitahu kepada Abu Nawas, dan tanpa ragu mereka pun memanaskan minyak hingga mendidih, lalu menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok itu pun tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Wah, ini enak sekali tuan. Terima kasih tuan atas jamuannya," jawab si perampok. Dan saat Abu Nawas berpura-pura pergi tidur, ketua perampok itu pun menuju ke belakang untuk memanggil anak buahnya. Namun saat dia membuka salah satu tong, ia pun terkejut dan ketakutan melihat anak buahnya semua sudah mati.
ini pasti ulah jin penghuni rumah ini, pikirnya ketakutan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dan akhirnya Abu Nawas pun selamat dari ancaman para perampok. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan dan bintang pun enggan menampakkan sinarnya, kota Baghdad menjadi sangat sunyi. Hanya suara serangga malam dan desau angin yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan kecil di pinggir kota. Di jalan itu tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan. Kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin, namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu.
hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar, seru pimpinan mereka marah. Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas. Kita harus menangkapnya. Kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita. Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. Aku harus lebih cerdik lagi, pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya. Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyian di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. Alhamdulillah, selamat lagi, gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega, dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan,
dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran!" teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan, ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat. Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu dan memercikkan air ke wajahnya. "Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas, lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertaubat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan, lalu berjanji, "Mulai malam ini aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani. Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang, pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun. Karena hamba tahu nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini. Tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu
baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat. Raja makin kagum pada Abu Nawas. Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanian. Abu Nawas membungkuk hormat. Semoga Allah memberkahi baginda. Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik. Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak, dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa. Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut. Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Pada malam yang gelap di Baghdad, Abu Nawas berjalan pulang dengan kantong kecil berisi upah puisi dari rumah saudagar kaya. Angin malam berbisik, jalanan sepi, dan tiba-tiba dua orang perampok bertubuh besar menghadangnya. Serahkan uangmu atau tubuhmu kami buang ke sungai Tigris, ucap perampok itu dengan nada bengis. Abu Nawas dengan senyum santai berkata, aduh, kalian telat. Semua uang sudah kuberikan kepada pengemis yang mirip kalian. Perampok makin marah, tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Abu Nawas pura-pura takut lalu berkata, baiklah, ambillah kantong ini, tapi ini uang kutukan milik istri kepala pengawal. Siapa yang mencurinya akan botak dan tumbuh bulu seperti keledai. Perampok saling pandang, ragu. Bagaimana kalau benar aku tak mau jadi keledai, ucap salah satu perampok. Akhirnya mereka mundur, menolak mengambil uang itu. Lalu Abu Nawas pura-pura kasihan. Kalian lapar? Ayo ikut aku. Ada warung dekat kuburan, buka tengah malam. Tapi ingat, pemiliknya bukan manusia, dia jin. Kalau kalian kasar, habislah kalian. Karena lapar, mereka ikut Abu Nawas menuju warung tua. Penjaganya seorang kakek pendiam. Abu Nawas berbisik, itu dia, hati-hati kalau bicara. Saat perampok makan sup dengan gugup, Abu Nawas menyelinap pergi. Ia memanggil penjaga malam, ayo cepat, ada dua perampok di warung tua dekat kuburan. Penjaga bergegas. Saat perampok hendak kabur, mereka tersandung dan ditangkap tanpa perlawanan. Pagi harinya di warung kopi, teman Abu Nawas bertanya, bagaimana kau selamat semalam? Abu Nawas tertawa, itu gampang, aku beri mereka 3 hal: cerita seram, rasa takut, dan sup panas. Semua tertawa mendengar kisah itu. Dua perampok itu kini dikenal dengan julukan penakut sup jin. Sementara Abu Nawas makin terkenal
sebagai penyair penuh akal bulus. Saat malam tiba, tampak Abu Nawas berjalan sendirian. Ia baru saja pulang dari sebuah desa untuk mengobati seorang petani miskin yang sakit parah. Karena kebaikan hatinya, Abu Nawas tak meminta upah sepeser pun. Kini ia hanya membawa sehelai jubah lusuh, tongkat kayu, dan sebuah kantong kecil berisi roti kering. Namun siapa sangka, di tengah perjalanan itu bahaya sudah mengintainya. Di balik pepohonan, sekelompok begal sadis sedang mengintip. Mereka dikenal kejam, tak segan membunuh demi harta. Pimpinan mereka adalah seorang bertubuh tinggi besar dengan mata melotot dan wajah penuh bekas luka. Lihat itu, seorang lelaki sendirian. Malam ini kita dapat mangsa muda, bisik si pemimpin begal. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka sudah lama tak mendapatkan jarahan. Langkah Abu Nawas terhenti. Hatinya yang waspada mulai curiga. Telinganya menangkap suara ranting patah di kejauhan. Ia memandang ke sekitar, tapi terlihat hanya gelap dan bayangan pepohonan. Astagfirullah, sepertinya aku sedang diincar makhluk jahat malam ini, bisik Abu Nawas dalam hati. Namun ia tetap tenang. Bukan sifatnya untuk panik. Ia mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dan di saat itulah muncul ide cemerlang di benaknya. Abu Nawas tahu betul, para begal biasanya takut pada satu hal, hantu. Di zaman itu, banyak orang percaya bahwa hantu gentayangan sering muncul di jalan sepi, terutama di malam gelap seperti ini. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia melepas jubahnya perlahan. Kemudian dengan roti kering yang dibawa, ia menggosok-gosok mukanya hingga putih seperti pucat mayat. Lalu ia mengibaskan jubahnya ke atas kepalanya seperti kain kafan. Kini penampilannya benar-benar menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, jubahnya menjuntai seperti kain kafan, dan ia berjalan terhuyung-huyung sambil mengerang pelan. Erang Abu Nawas dengan suara berat dan seram. Langkahnya perlahan-lahan mendekati tempat para begal bersembunyi. Ketika para begal melihat sosok itu muncul dari balik kabut tipis, tubuh mereka langsung gemetar. Apa itu? Astagfirullah, jangan-jangan itu hantu, seru salah seorang anak buah begal. Diam kau, mana ada hantu, bentak pimpinan mereka. Walau sebenarnya ia sendiri mulai berkeringat dingin. Namun semakin dekat sosok itu, semakin nyata kengerian yang mereka rasakan. Wajah pucat, mata melotot tanpa berkedip, dan suara erangnya membuat bulu kuduk berdiri. Darah, nyawa, desis Abu Nawas sambil merentangkan kedua tangannya. Seketika dua begal langsung lari terbirit-birit meninggalkan tempat persembunyian mereka. Pimpinan mereka mencoba tetap tenang, tapi ketika Abu Nawas makin dekat dan tiba-tiba melompat kecil sambil berteriak, "Aku datang untuk menagih nyawa kalian." Pimpinan begal menjerit, melempar pedangnya, lalu lari secepat kilat menyusul anak buahnya. Begitu para begal itu menghilang di kegelapan malam, Abu Nawas melepaskan jubahnya dari kepala dan tertawa pelan. Haha, dasar penakut. Begitu mudahnya mereka ditipu hanya dengan kain lusuh dan roti kering. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang sambil sesekali tersenyum mengingat wajah pucat para begal yang ketakutan. Namun siapa sangka itu baru awal dari petualangan malam itu. Para begal ternyata tidak menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, di sebuah tempat yang agak jauh, para begal berkumpul. Tidak mungkin itu hantu, pasti hanya orang yang menyamar, seru pimpinan mereka marah.
Ia mengumpulkan keberanian dan mengajak anak buahnya untuk mengejar Abu Nawas. Kita harus menangkapnya. Kita permalukan dia karena telah mempermainkan kita. Maka bergegaslah mereka kembali ke jalan setapak itu, membawa obor untuk menembus gelap malam. Abu Nawas mendengar suara ramai dari kejauhan. Ia tahu para begal itu kembali lagi. Aku harus lebih cerdik lagi, pikirnya. Ia melihat ada sebuah pohon besar dengan akar menjulur. Di sana ia menggali sedikit tanah dengan tongkatnya, lalu berbaring setengah terkubur. Kain jubahnya dibentangkan menutupi tubuhnya, dan ketika para begal itu tiba, Abu Nawas kembali beraksi. Aku adalah arwah yang tertinggal di sini. Siapa yang berani menggangguku akan kutuntut nyawanya. Teriaknya keras, suaranya menggema di hutan. Para begal langsung membeku. Satu persatu obor mereka padam karena angin. Gelap total menyelimuti mereka. Tanpa pikir panjang, mereka lari tunggang langgang. Kali ini tak akan kembali lagi. Setelah para begal lari terbirit-birit, Abu Nawas perlahan bangkit dari persembunyiannya di balik akar pohon. Ia mengibaskan jubahnya, menghapus debu dari wajah dan tangannya. Alhamdulillah, selamat lagi, gumamnya sambil tersenyum. Namun Abu Nawas tahu betul malam itu masih panjang, dan bisa jadi para begal akan kembali dengan akal jahat lainnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari pelindungan di tempat yang lebih aman. Di kejauhan, samar-samar Abu Nawas melihat sebuah bangunan tua seperti gubuk kosong. Ia melangkah ke sana dengan hati-hati. Angin malam terasa semakin dingin dan hutan di sekelilingnya semakin menyeramkan. Sesampainya di gubuk tua itu, Abu Nawas membuka pintunya yang sudah reot. Ternyata di dalamnya hanya ada kursi patah, meja rusak, dan sebuah pelita mati di sudut ruangan. Namun bagi Abu Nawas itu sudah cukup. Ia duduk bersandar, menarik nafas lega dan memejamkan mata sejenak. Sementara itu, di sisi lain hutan, para begal yang lari tadi kini berkumpul dengan kelompok begal lainnya. Pimpinan mereka yang wajahnya masih pucat berteriak, "Kita dipermalukan. Malam ini harga diri kita hancur karena ulah seorang manusia yang menyamar jadi hantu." Maka terkumpullah belasan begal dengan obor, pedang, dan tombak. Mereka bertekad untuk memburu si penipu sampai dapat. "Cari dia, jangan beri ampun," seru pemimpin mereka. Abu Nawas mendengar keributan dari kejauhan. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat cahaya obor mendekat. "Wah, mereka bawa bala bantuan," batinnya. Namun kepandaian Abu Nawas memang tiada tanding. Ia segera mengambil pelita rusak itu dan menggantungnya di jendela. Lalu ia menyalakan potongan kain jubahnya agar tampak seperti cahaya api yang berkelap-kelip. Tak hanya itu, ia mengambil abu dari sudut gubuk dan menaburkannya ke wajah dan tangannya hingga benar-benar menyeramkan. Abu Nawas berdiri di jendela, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Aku penunggu gubuk ini. Siapa yang mengusik, akan kutarik rohnya." Suaranya menggema dan menakutkan. Para begal yang sudah siap menyerang mendadak berhenti langkahnya. Cahaya pelita yang berkelap-kelip dari dalam gubuk, suara mengerikan, dan penampakan sosok hitam dengan wajah abu membuat mereka menggigil. "Astagfirullah, itu bukan manusia, itu hantu beneran," teriak salah seorang begal. "Lari, lari!" teriak yang lain, melempar tombaknya dan melompat ke semak-semak. Belasan begal bubar jalan. Ada yang tersangkut di akar, ada yang tercebur ke kubangan, dan ada pula yang tersesat di hutan. Pimpinan mereka bahkan saking takutnya sampai pingsan di tempat.
Melihat sang pemimpin tergeletak, Abu Nawas keluar dari gubuk, mendekati pria itu dan memercikkan air ke wajahnya. "Bangunlah wahai manusia, aku bukan hantu, aku Abu Nawas," bisiknya pelan. Sang pemimpin begal membuka mata melihat wajah Abu Nawas, lalu menangis. "Maafkan aku Tuan, aku telah berbuat jahat. Aku kira aku sudah mati," katanya terseduh-seduh. Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau kau benar-benar ingin bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan jadi begal lagi. Kalau tidak, lain kali bisa jadi bukan aku yang kau temui, tapi benar-benar hantu yang mencabut nyawamu." Pimpinan begal mengangguk ketakutan, lalu berjanji, "Mulai malam ini aku berhenti jadi begal Tuan, demi Allah." Begitu fajar menyingsing, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya kembali ke kota Baghdad. Di sepanjang jalan ia melihat tombak, pedang, dan obor para begal berserakan. Sesekali ia tersenyum, mengingat betapa lucunya mereka lari ketakutan seperti anak kecil. Di pintu gerbang kota, beberapa warga mendengar kabar tentang hantu gubuk yang menakuti begal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan." Hari-hari setelah kejadian itu, para begal yang selamat tersebar di berbagai sudut hutan. Ada yang tak berani pulang ke sarangnya, ada pula yang memilih sembunyi di desa-desa kecil. Pimpinan mereka, lelaki besar bertato bekas luka di wajahnya, benar-benar berubah. Ia kembali ke desanya, menjual pedangnya, lalu bekerja sebagai petani. Setiap kali ia melihat hutan atau mendengar suara angin malam, tubuhnya gemetar, mengingat malam di mana ia dipermalukan oleh hantu yang ternyata Abu Nawas. Beberapa anak buahnya juga mengikuti jejak sang pimpinan. Mereka kini menjadi tukang kayu, penarik gerobak, dan buruh di pasar. Tak satu pun berani lagi mengangkat senjata untuk merampok. Kabar ini tersebar dari mulut ke mulut. Warga Baghdad dan desa-desa sekitarnya merasa aman. Jalan malam kini lebih tenang. Orang-orang tak lagi takut dirampok. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang hilangnya para begal dan munculnya hantu penunggu gubuk sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Raja sangat penasaran, siapa gerangan hantu itu? Ataukah ini hanya akal-akalan seseorang, pikir sang raja. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Saat Abu Nawas tiba, raja tersenyum penuh arti. "Abu Nawas sahabatku, apakah kau mendengar kabar soal hantu gubuk yang menakuti para begal?" tanya raja. Abu Nawas menunduk dan tersenyum. "Hamba dengar Baginda, namun menurut hamba mungkin itu bukan hantu, melainkan seseorang yang cerdik menyamar untuk menyelamatkan diri." Raja tertawa terbahak-bahak. "Ah, hanya kau yang bisa berkata demikian. Katakan padaku, apakah itu perbuatanmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar Baginda, itu hamba. Hamba hanya berusaha menyelamatkan diri tanpa menumpahkan darah siapapun, karena hamba tahu nyawa itu amanah Allah." Raja memandang Abu Nawas dengan penuh kagum. "Luar biasa kau ini, tidak hanya cerdik, tapi juga penuh kasih. Kau layak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan bendahara istana untuk memberikan Abu Nawas emas dan kain sutra sebagai tanda terima kasih. Namun Abu Nawas menolak dengan halus. "Terima kasih Baginda, tapi biarlah emas dan sutra itu Baginda berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Hamba cukup diberi izin untuk pulang dengan selamat." Raja makin kagum pada Abu Nawas. "Kalau begitu, mulai hari ini aku tetapkan jalan tempat engkau menghadap para begal itu sebagai jalan yang bebas pajak untuk para pedagang kecil, sebagai kenangan atas keberanian." Abu Nawas membungkuk hormat. "Semoga Allah memberkahi Baginda." Waktu terus berlalu. Para mantan begal benar-benar menjadi orang baik.
Ada yang membangun surau kecil di desanya, ada yang menjadi guru mengaji untuk anak-anak, dan ada pula yang membantu penjaga keamanan desa. Setiap bulan mereka berkumpul untuk berdoa agar diampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan setiap kali mereka mengenang malam ketika bertemu hantu Abu Nawas, mereka tertawa geli sekaligus malu. Mereka sering berkata, seandainya malam itu kami pakai akal sehat, kami tak perlu lari tunggang langgang seperti dikejar malaikat maut. Nama Abu Nawas makin harum di kalangan rakyat. Setiap ada orang yang ditindas, mereka datang meminta nasihat padanya. Setiap ada yang ingin menipu rakyat kecil, mereka mengurungkan niat karena takut Abu Nawas akan membongkar kedoknya. Dan setiap orang yang lewat jalan tempat kejadian itu selalu berkata dalam hati, ingatlah, jangan zalimi orang lain, karena bisa jadi kau akan berhadapan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak akan pernah menang melawan kecerdikan dan keberanian. Kekerasan bisa dihindari jika kita menggunakan akal sehat. Ampunan dan perubahan hati lebih mulia daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kebaikan itu menular. Satu akal cerdik Abu Nawas berhasil mengubah para begal menjadi orang baik. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja duduk santai sendirian di taman istana. Ia tengah menikmati udara pagi sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja diterimanya dari negeri jauh. Bungkus rokoknya mewah, berwarna emas, dan aroma asapnya wangi sekali, seperti campuran cendana dan rempah-rempah. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Abu Nawas, berjalan santai menuju taman. Selamat pagi tuanku, sapa Abu Nawas sopan. Ah Abu Nawas, kemarilah, duduklah di sampingku. Udara pagi ini terlalu nikmat untuk dinikmati sendirian, ujar Baginda sambil tersenyum lebar. Abu Nawas duduk, lalu melirik ke arah rokok yang sedang diisap Baginda. Rokok tuanku terlihat istimewa sekali, kata Abu Nawas penasaran. Baginda tertawa kecil dan mengeluarkan bungkus rokok baru dari sakunya. Ini rokok merek baru kudapat dari negeri jauh. Mungkin kau belum pernah coba. Ambillah satu bungkus. Barangkali kau sedang tidak punya, ucap Baginda sambil menyodorkannya. Abu Nawas terkekeh. Kebetulan sekali tuanku, rokokku memang habis tadi pagi, jadi saya tak perlu membeli. Terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Mereka pun tertawa bersama sambil menikmati suasana pagi yang damai di taman istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar membeli kebutuhan harian. Setelah selesai belanja, ia pun berjalan pulang melewati jalan kecil yang sepi. Namun tanpa diduga, dua orang perampok menghadangnya. Berikan semua barangmu atau kau akan celaka, geretak salah satu perampok sambil memegang kayu besar. Abu Nawas terkejut dan bingung. Tak ada siapapun di sekitar, dan ia benar-benar tidak membawa senjata atau perlindungan apapun. Namun dalam kondisi genting itu muncullah ide cemerlang dalam benaknya. Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan bungkus rokok pemberian Baginda, mengambil satu batang dan menyalakannya. Ia mulai menghisap perlahan sambil menatap kedua perampok dengan mata tajam. Lalu sambil menghembuskan asap, Abu Nawas berkata, semalam kau mencuri uang ibumu yang sedang sakit bukan? Dan kau yang bertubuh kecil, kau kemarin tertangkap mencuri di toko buah, tapi dilepas karena kasihan. Kedua perampok itu sontak terkejut. Bagaimana kau tahu siapa kau sebenarnya? Abu Nawas tetap tenang dan menghisap rokoknya lagi. Rokok ini bukan rokok biasa. Ini membuka pikiranku dan menunjukkan masa lalu kalian.
Kalau aku teruskan merokok, aku bisa tahu nama asli kalian dan di mana rumah kalian. Mau kubuktikan?" Kedua perampok saling pandang ketakutan. Salah satunya langsung berlutut, "Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu siapa Anda. Tolong jangan bongkar semuanya. Pergilah kalian sebelum aku menyebut nama ayah kalian di depan umum," kata Abu Nawas pelan tapi tegas. Tanpa pikir panjang, kedua perampok langsung kabur seperti dikejar macan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda di taman istana. "Bagaimana rokok dari negeri jauh itu Abu Nawas?" tanya Baginda sambil tersenyum. Abu Nawas tertawa kecil. "Rokok itu sangat bermanfaat tuanku, bukan hanya menghilangkan stres, tapi juga menyelamatkanku dari perampok." Baginda terkejut. "Masa bisa begitu?" Abu Nawas mengangguk. "Ternyata jika kita bisa tetap tenang dan berbicara dengan yakin, orang akan percaya apapun yang kita katakan. Rokok itu hanyalah alat, yang penting akal sehat dan keberanian." Cerita selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul, wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening, wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin, mayat ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas,
engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati. Cerita selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Ketibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share,
dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.